kita ketemu kembali teman-teman. Apa kabar? Saya berdoa supaya semua dalam keadaan baik-baik ya. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak godaan, banyak hal-hal yang mungkin tidak kita harapkan, tapi terjadi di dalam hidup ini. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita mensikapi. Kita harus kuat, yang terutama kita bertumbuh di dalam Tuhan, karena dengan bertumbuh di dalam Tuhan, kita akan semakin kuat, dan kita bisa melewati semua hal-hal yang mungkin tidak kita harapkan, tapi terjadi di dalam hidup ini. Ya, tantangan dari berbagai hal, termasuk tantangan dari persekusi, dari sebelah, ataupun tekanan-tekanan, karena memang di Konoha membuat gereja izinnya susah. Ya, nanti kalau kita pakai ibadah gedung-gedung ruko atau tempat-tempat lain, mereka bilang ini tidak diperuntukkan untuk ibadah. Kalau kita urus izin tidak dikasih. Ya, itu adalah tantangan-tantangannya. Kenapa muncul seperti itu, teman-teman? Karena memang setan tidak suka dengan kebenaran, ya. Makanya ketidakbenaran itu adalah produk setan. Dan ketidakbenaran itu pasti menentang yang namanya kebenaran. Jadi makanya tidak heran kalau gereja dihambat, tidak dikasih izin. Padahal kalau orang bangun musola, bangun masjid, ya, di Indonesia itu tanpa izin, bahkan ribuan, bahkan ratusan ribu, ya, masjid itu berdiri tanpa IMB, tanpa izin-izin yang jelas. Nah, ini memang ketidakadilan, ya. Walaupun kita punya Pancasila, dasar negara, itu ada dua sila yang berbicara tentang keadilan. Yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi ternyata dua sila itu, kalau berurusan dengan agama, maka itu tidak berfungsi, ya, alias dinonaktifkan. Nah, inilah adalah bagian-bagian yang menjadi korban daripada kehadiran agama yang muncul di abad ke-7. Agama yang dibawa oleh Muhammad, ya, dan agama yang dibawa oleh Allah SWT, ya. Dan kita hadir di sini, kita berbagi. Dasarnya apa? Karena kita mengasihi, ya teman-teman. Supaya apa? Supaya karena banyak mereka tidak paham. Karena di Islam itu yang penting baca itu sudah dapat pahala, teman-teman. Ngerti tidak ngerti tidak penting, ya. Bahkan ada ayatnya, melakukan dosa apapun, yang penting mati dalam keadaan Islam, itu masih surga, teman-teman. Ya, luar biasa, ya. Dan belakangan ini begitu banyak ajaran-ajaran dari Yamani yang mengaku-mengaku Habib. Habib itu apa? Keturunannya Muhammad, ya. Keturunannya Nabi, ya. Wah, itu mereka punya dongeng luar biasa. Dongeng-dongeng itu adalah pembodohan. Dan yang dibodohi adalah rakyat Indonesia, teman-teman. Maksudnya yang percaya kepada Islam. Coba lihat mereka kadang minum bekas Habib, karena Habib itu katanya membawa berkat. Ya, kasihan sekali ya teman-teman, ya. Oleh sebab itu, saya bukan hanya bersuara kasihan, tapi saya mengambil bagian, ambil tindakan, bersuara. Karena firman Tuhan berkata, di dalam Roma, iman itu muncul dari pendengaran. Pendengaran apa? Pendengaran kebenaran. Ya, pendengaran akan kebenaran. Ada 1-2 orang teman-teman dari Kristen mengatakan saya tidak perlu membahas-bahas tentang imannya orang Islam. Bagaimana mereka bisa tahu kalau mereka tidak dengar? Bagaimana mereka bisa beriman kepada Tuhan yang benar kalau mereka tidak pernah dengar, teman-teman? Nah, saya hargai masukan mereka, masukan teman-teman yang Kristen, karena memang saya tahu bahwa mereka punya tujuan itu baik. Tapi izinkan saya juga punya pertimbangan tersendiri. Karena pada waktu nanti ketemu Tuhan Yesus, yang ditanya bukan Anda, saya yang ditanya. Yusuf Manobulu, kenapa kamu sudah tahu kebenaran tapi kamu tidak bicara? Yusuf Manobulu, kenapa kau sudah tahu kebenaran yang benar, kamu tidak sampaikan? Nah, apakah saya jawab kepada Tuhan Yesus, oh, karena saran orang Kristen, bahwa tidak perlu saya bicarakan tentang
Islam. Nah, saya yang bertanggung jawab, saya berhadapan dengan Tuhan, teman-teman. Jadi begitu, saya menghargai setiap masukan ya, tapi izinkan saya menyampaikan bahwa saya punya tanggung jawab kepada Tuhan. Sesuatu yang salah harus diberitahukan, ya. Makanya kenapa Tuhan Yesus itu dibenci? Tuhan Yesus dibenci bukan karena mujizatnya. Ya, dia memberi makan 5.000 orang, itu laki-laki, itu termasuk perempuan dan anak-anak. Ya, itu puluhan ribu yang dikasih makan. Orang Israel suka itu, ya. Orang Israel membutuhkan itu, teman-teman. Tapi yang mereka tidak butuhkan adalah suara Tuhan yang berbicara kebenaran. Itu yang mereka tidak mau. Karena yang mendengarkan itu pikiran mereka, telinga mereka, hati mereka dikuasai ketidakbenaran. Makanya ketidakbenaran waktu mendengarkan kebenaran, mereka marah, mereka menentang. Karena ketidakbenaran ini tidak suka kepada kebenaran. Kebenaran itu harus ditutupi. Ya, itu sebabnya mereka membunuh Tuhan. Itu sebabnya mereka menyalibkan Tuhan. Karena Tuhan berbicara kebenaran, sementara ketidakbenaran yang mendengar. Telinga ketidakbenaran itu panas. Yang namanya kebenaran dan ketidakbenaran itu perang, bertentangan, teman. Gitu, ya. Dan ketidakbenaran itu adalah orang-orang yang dikuasai iblis. Makanya teman-teman, saya tahu menyampaikan itu berisiko sekali, ya. Karena mereka dikuasai kegelapan itu, mereka bukan terima senang. Mereka langsung bilang, penistaan ini, penghujat ini, ya, provokator ini, belum kapok sudah pernah masuk penjara. Memang saya sadar saya sudah pernah masuk penjara, tapi yang perlu Anda ketahui bahwa saya masuk penjara karena kejahatan Islam. Begitu teman-teman, ya. Karena Islam itu jahat, makanya saya dimasukkan penjara. Mereka tidak tahan dengan kebenaran, mereka marah karena saya menghadirkan kesaksian-kesaksian orang yang beralih meninggalkan Muhammad dan percaya kepada Tuhan yang benar. Maka timbullah kebencian, kemarahan. Mereka carilah celahnya, kapan ini Yusuf Manugulu bisa dimasukkan penjara. Nah, tibalah saatnya waktu muka agamawi, religi, si Ridwan Kamil, ya. Itu juga mungkin keturunan Habib juga itu, teman-teman, ya. Nah, itulah kesempatan mereka bermufakat di dalam kejahatan, ya, yang dimotori oleh MUI Jawa Barat. Halo MUI Jawa Barat, ya. Luar biasa kalian ini, sungguh kejahatan yang nyata, teman-teman. Tidak bisa ditutupi ini. Kejahatan tingkat dewa ini. Kenapa kejahatan tingkat dewa? Karena kebenaran disalahkan, ya. Mereka memasukkan saya di penjara bukan karena saya melakukan kesalahan, tapi saya melakukan kebenaran. Itulah kejahatan tingkat dewa. Ya, ini permainan oleh Tuhan, tapi bukan Tuhan yang benar, Tuhan yang salah. Orang dari utara bilang simbolis, gitu teman-teman, ya. Simbolis, tahu simbolis? Ya, itu penyebutan dari orang utara, teman-teman, ya, dari orang yang berasal dari planet utara. Orang yang jahat itu, merekayasa kejahatan itu orang simbolis itu. Makanya moto polisi pun menjadi rusak. Polisi punya semboyan itu lebih bagus membebaskan orang yang bersalah daripada menahan atau menangkap orang yang benar. Lebih baik membebaskan orang yang bersalah, itu moto polisi. Ya, itu moto polisi. Tapi hancur oleh ajaran Arab ini. Ya, oleh ajaran yang muncul di abad ke-7 ini. Semua itu rusak, semua menjadi kacau balau, tidak berlaku, teman-teman. Karena ajaran ini mendominasi. Nah, saya hadir ke sini untuk membantu. Saya juga berdoa semoga kuasa Roh Kudus memberikan kemurahan kepada kalian supaya kalian tersadarkan, ya. Jadi begitu teman-teman. Saya tidak bermaksud memandang rendah, tapi saya memberitahu karena itu kewajiban, ya. Dan pada malam hari ini, pada kesempatan saat ini, kita akan membahas, ya, ayat yang terdapat di surah Al-Ahzab, ya. Al-Ahzab ayat 56. Ya. Dan saya perlu tambahkan juga, kenapa saya bahas ini? Karena sebagian besar ustadz-ustadz, kalau mereka ceramah, yang mereka ceramahkan itu cuma Injil, cuma Alkitab. Nah, di Indonesia, kalau dilapor,
Ya, kalau dipertanyakan, kenapa kamu bahas Alkitab? Oh, kami dakwah. Nah, berarti kami punya hak yang sama dong. Kami juga berdakwah. Kami berdakwah, kami sampaikanlah yang salah. Oh, yang salah ini adalah ajaran Muhammad yang dibawa di abad ke-7. Ya, nanti kita akan buktikan teman-teman. Saya bukan sekedar omong doang teman-teman ya. Karena ini tercatat by data, tercatat di dalam kitab kalian sendiri. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan ya. Jadi sebetulnya teman-teman, Tuhannya orang Islam itu adalah Muhammad. Gitu. Cuma selama ini dibohongi oleh ustadz-ustadz, ya mereka putar sana, putar sini. Bahkan di surat Al-Ahzab itu sebetulnya Tuhannya Allah. Jadi Allah itu punya Tuhan, bukan cuma umat Islam punya Tuhan. Allah itu punya Tuhan, dan Tuhannya itu adalah Muhammad. Coba kalian buka, ya, di Al-Ahzab 56. Bagaimana Allah SWT, ya, menyuruh, ya, untuk malaikat-malaikatnya, Allah dan malaikat-malaikatnya itu bersolawat, teman-teman. Bersolawat untuk Muhammad. Nah, apa artinya bersolawat? Solawat itu berasal kata dari salat, atau sembahyang, atau doa, salat. Ya, jadi bersolawat itu, saya bahas ini di TikTok dan mereka menjawab, oh itu memuji bukan menyembah. Ya, mari kita beradu argumen teman-teman ya, supaya artinya saya membantu mencerahkan teman-teman ya. Kita kaji sungguh-sungguh, apakah ayat-ayat ini benar nggak ayat dari Tuhan teman-teman? Karena sebetulnya ya, bahwa Allah SWT ini menganjurkan semua malaikat-malaikatnya untuk bersolawat buat Nabi. Luar biasa. Ya. Memuji, mengagungkan, ya, mengagungkan Nabi. Kita berpikir sederhana saja. Kok Allah yang Maha Kuasa, yang Maha segala-galanya, kok mengajak malaikat untuk bersolawat buat Nabi? Ya, mereka punya komentar, oh ini bukan menyembah, bukan berdoa. Ini memuji, mengagungkan. Nah, Muhammad ini kan hamba. Ya, kalau dalam pengertian yang selalu disuarakan, Muhammad ini kan hamba. Tapi kenapa kok Allah memerintahkan untuk malaikat memuji dia, menyembah dia? Ya, seharusnya kalau memang ini ayat benar, Tuhan yang benar, seharusnya Muhammad mengajak umat Islam untuk bersolawat kepada Allah. Ini malah sebaliknya teman-teman ya. Kalau selama ini kan memang tertutup karena di samping di Konoha hal-hal begini itu terlalu sakral, terlalu suci ya. Tidak boleh dibahas ya. Pokoknya jangan singgung-singgung. Ya, Muhammad ini makhluk spesial yang begitu istimewa, siapapun tidak boleh bicarakan. Makanya dijadikan undang-undang penistaan. Nah, di era informasi ini zaman internet. Zaman internet, teman-teman. Jadi semua itu ada di dalam genggaman manusia. Tinggal buka, tinggal search. Buka Al-Ahzab 56. Ternyata Allah SWT itu bersolawat. Apa arti kata solawat? Asal katanya itu dari kata salat. Ya, salat itu artinya berdoa, memuji, menyembah. Tapi mereka tidak terima. Nah, kalau tidak terima, coba cari di KBBI. Ya, menyembah itu apa? Menyembah itu adalah memuji, mengagungkan, memuliakan. Begitu teman-teman. Jadi Allah SWT memuji, mengagungkan, memuliakan utusannya. Yang mereka tidak sadar. Karena mereka selama ini dicekokin huruf-huruf Arab, teman-teman. Begitu, ya. Pokoknya baca saja. Kalau giliran ditanya, coba deh diskusi-diskusi lintas agama. Pokoknya kalau sudah ditanya, apa artinya? Enggak ngerti. Karena apa? Karena baca saja, itu sudah dapat pahala, katanya. Bersolawat itu memuji, memuliakan, mengagungkan. Nah, siapa sih Muhammad ini? Kok sampai Allah SWT memuji, mengagungkan? Siapa, teman-teman? Inilah Tuhannya Allah SWT.
Makanya coba lihat umat Islam itu. Jangan sekali-sekali singgung Muhammad. Kalau Allah masih tidak terlalu marah mereka. Tapi kalau Muhammad yang disinggung, negara bisa pecah 7 tuh teman-teman. Ya, begitulah kenyataannya. Ya, jadi pokoknya Muhammad, siapa saja yang mencoba melukiskan mukanya, wajahnya Muhammad, maka itu doronya hulul, halal darahnya. Ya, begitu teman-teman. Ya, sudah berapa orang jadi korban? Jadi korban teman-teman. Ya kan? Ya, Yusuf Manubulu jadi korban. Saifuddin Ibrahim jadi korban. Ya, Muhammad Kaceh jadi korban. Ana Batak jadi korban. Ya. Siapa lagi? Gracia Pelo jadi korban. Yusuf Roni yang dulu-dulu. Itu baru korban yang masuk penjara. Belum korban genosida di Nigeria saat ini. Ratusan ribu, bahkan 500.000 manusia yang disembelih oleh pengikut-pengikutnya Muhammad. Luar biasa loh korban-korban yang mereka hadirkan. Makanya Muhammad ini membuat orang banyak jadi korban, teman-teman. Nah, di sini saya menyuarakan, ya, sekali lagi saya bukan ingin menjatuhkan, tapi saya menyampaikan fakta dan data supaya kita terbuka pikiran kita, ya, supaya terbuka. Meliana di Sumatera, ya, cuma karena lagi sakit, dia bilang tolong kecilkan sedikit suara ajan, ya. Kenapa sih suara ajan harus sebesar begitu, teman-teman? Kenapa? Ya, apakah aulanya agak tuli sampai harus putar speaker? Kalau menjalankan sesuatu itu pakai logika, teman-teman. Jangan pakai botol kebotolan, bodoh dan tolol. Ya, kalau dibicara, oh ini penistaan, penghujat ini. Kapan kalian jadi pintar, teman-teman? Kapan kalian bisa ketemu Tuhan yang benar? Kalau dikasih tahu yang benar saja kalian botol terus. Saya bukan merendahkan, tapi saya mau berbagi. Saya ingin supaya kalian tercerahkan. Kalian kaji kembali. Benar nggak bahwa Muhammad ini adalah Tuhannya Allah SWT? Ya. Oh, Tuhan itu tidak berbentuk. Tuhan itu tidak tersentuh. Ya. Tuhan itu tidak bisa digambarkan. Ya. Semua bertolak belakang, semua menghancurkan logika manusia. Ujung-ujungnya ibadah haji. Apa ibadah haji? Labbaikahumma labbaik, labbaikahumma labbaik. Artinya kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Sampai di sana tidak ada Allah, yang ada batu hitam, teman-teman. Didongengin lagi sama orang Arab. Wow, ini batu ini bisa menghapus dosa. Mereka yang musyrik, menyembah benda, tapi mereka menuduh selalu Kristen. Ya, Kristen menyembah yang bukan Tuhan. Padahal mereka bukan Tuhan, batu mereka sembah, teman-teman. Ya, labbaikahumma labbaik, kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Di mana Allah itu? Apakah di Mekah sana? Kalau ditanya di Mekah sana, oh enggak, Allah itu di mana-mana. Ya, tidak dibatas, tidak di dalam bentuk tempat. Lah, lantas pergi untuk apa kalian ke sana? Ya, pergi untuk apa? Ya, kalau bukan cium batu, teman-teman. Ya, plus bonusnya minum kencing hewan, kencing onta. Ya, sampai sekarang peradaban tidak ada satu akademik atau ilmuwan yang mengatakan kencing hewan itu ada manfaatnya. Cuma membunuh manusia sehat bisa kena penyakit, namanya juga kotoran. Begitu, karena percaya dengan tukang dongeng. Jadi semua, coba lihat itu, Yamani sekarang luar biasa mereka membodohi, maaf ya orang-orang saudara-saudara saya di Indonesia. Makanya saya bantu suarakan teman-teman, supaya kalian sadar. Mereka berkata, kalau Habib, kalau berdoa, pesawat lagi jalan itu bisa mundur jalannya. Coba lihat di YouTube itu. Tapi pemerintah diam saja. Bukankah ini pembodohan, teman-teman? Luar biasa. Orang-orang begini seharusnya ditangkap. Ini membuat orang Indonesia tidak jadi pintar, tambah bodoh. Hanya Tuhan yang benar, yang mengajar, yang membawa manusia untuk memiliki pengetahuan, yang memiliki peradaban yang berkembang, peradaban yang mendatangkan manfaat, kebaikan. Ya, mereka lagi bilang, di YouTube itu banyak sekali, Anda bisa saksikan sendiri lah.
Cuma karena memang saya sadar di Konoha kalau sudah bicara Islam, terancam itu. Terancam penistaan ini. Ya, pokoknya sedikit-sedikit algojo, seragam coklat. Ya, kalau urusan agama, polisi itu jadi algojo tuh. Pokoknya mereka siap dengan senjata, selengkap senjata. Ya, dengan senjata tuh di depan pintu, di depan rumah, di belakang rumah, seperti kayak nangkap teroris, nangkap seorang Yusuf Manubulu, 43 polisi senjata lengkap, ya, luar biasa. Padahal mereka sendiri yang jadi teroris yang mengatasnamakan agama, tapi mereka perlakukan orang benar, pendeta, diperlakukan sebagai teroris. Inilah kenapa. Karena mereka bergerak di dalam kebotolan, teman-teman. Botolnya minta ampun. Ya, maaf ya teman-teman, mungkin ada yang tidak tahu botol. Botol itu bodoh dan tolol. Begitu. Ya, jadi kita ini harus cerdas, teman-teman. Harus pintar. Baca itu Al-Asaf 56 kalau kalian nggak percaya. Benar nggak itu? Bahwa Allah SWT bersolawat, memuji, mengagungkan, memuliakan. Ya, oh itu bukan menyembah, ya. Kalau menyembah itu sujud begini, itu cuma gerakan, teman. Itu cuma fisik. Penyembahan sesungguhnya itu di hati, ya, di hati. Kenapa Allah suruh memuji, memuliakan, mengagungkan? Karena hatinya Allah itu mentuhankan Muhammad. Makanya dia perintahkan malaikat saja diperintahkan. Gitu. Benar nggak Muhammad itu Tuhan kalian? Kalau selama ini kalian menuduh, di dalam kebotolan kalian tuduh orang Kristen itu menyembah manusia. Kami tidak menyembah manusia. Kami menyembah Tuhan yang benar. Cuma karena kebotolan kalian selalu menuduh. Dan ini semua adalah narasi yang dikembangkan oleh orang-orang Arab. Coba lihat sekarang. Ya, sudah begitu banyak orang Arab yang sadar. Cuman sayang, saudara-saudara saya di Indonesia justru makin terperosok, diperbudak oleh orang Arab. Kalau bicara sudah ke Arab-Araban, ya, memberikan kata sambutan saja ke Arab-Araban. Kalau tidak Arab, kayaknya tidak ketemu Tuhan itu. Bahkan mereka menarasikan bahwa bahasa Arab adalah bahasa surga. Bahasa surga. Itu berarti maaf ya, Tuhannya on banget. Kok hanya bahasa Arab dijadikan bahasa surga? Berarti bangsa-bangsa yang lain, yang adalah ciptaan Tuhan juga, mana mengerti bahasa Arab, teman? Ya, coba narasi-narasi yang begini, tapi dipercaya, ya, sampai narasi kejahatan saja, hukum pun percaya, ya, hukum pun jadi menangkap orang benar. Yusuf Manubulu ditangkap, ya, mereka bilang, ya, pendeta mantan nabi, betul, Yusuf Manubulu pernah jadi nabi, tapi saya jadi nabi karena kejahatannya Islam, ya, biar tahu nih, jangan botol kalian, ya. Yusuf Manubulu ditangkap karena kejahatannya Islam. Muhammad Kacir ditangkap karena kejahatannya Islam. Ya. Karena Islam ini agama yang jahat, teman-teman. Makanya sedikit-sedikit mereka bilang, halo darahnya. Ya. Luar biasa. Oh, darah holol. Ya. Jangankan ditumpahkan, teman-teman. Keiris silet sedikit saja. Manusia bisa nggak tidur. Manusia menderita luar biasa. Ya. Kenapa manusia benar-benar buta? Mereka tidak punya perasaan, tidak punya hati nurani, tidak punya belas kasihan karena dikuasai setan, teman. Jadi kalau darah ditumpahkan itu halal darahnya, teman. Ya, coba karena teman, saya tidak menjatuhkan kalian, saya tidak menghina. Ya, saya berbicara mungkin kelihatan agak sedikit keras, tapi tujuan saya untuk menyadarkan kalian. Sama seperti orang tua kepada anak, ya, kalau anaknya mau pegang strom atau mau berada dalam bahaya, orang tua itu pasti berteriak, hey, stop, gitu, ya, karena sayang, teman-teman. Nah, begitulah, saya tidak merendahkan. Kadang-kadang ada intonasi, memang saya agak sedikit tekan, karena apa? Untuk membuka pengertian kalian, karena kalau kita bicara datar-datar berhadapan dengan kebodohan itu akan jalan terus. Ya, apalagi diperparah dengan undang-undang penistaan, ya, penistaan ini, provokator ini, bajingan ini, ya, binatang ini, segala macam. Mereka bilang saya anjing lah,
ya, segala macam mereka kata-katain. Padahal kita ini menyampaikan kebenaran. Ayo teman-teman, buka hati, ya, buka pikiran. Jangan ditawan, teman-teman. Jangan ditawan. Sudah saatnya kalian merdeka, ya. Jangan dijajah oleh Arab. Jangan dijajah oleh ajaran Arab, teman-teman. Bahkan ada beberapa ustadz sudah sadar, kita ini yang jajah bukan Belanda. Ya, kita ini dijajah Arab. Semua karapa-rapa. Sampai menyampaikan salam itu harus bahasa Arab. Memang kenapa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia sudah tidak punya power, ya. Ya, kita mengucapkan selamat pagi, lebih enak, orang yang mendengarkan pun mengerti. Assalamualaikum. Orang dengar pun banyak yang tidak mengerti apa itu Assalamualaikum. Ya, walaupun kami mengerti, tapi orang yang mendengarkan tidak mengerti. Cuma seperti kelihatan saja. Kalau menyampaikan kata-kata sambutan, Arabnya dipanjangin. Kalau sudah Arabnya dipanjangin, ya berarti kelihatannya orang ini sudah membawa kita dekat surga. Ya, padahal orang yang mengatasnamakan begitu banyak yang ditangkap KPK. Ya, orang-orang yang mengatasnamakan tidak sedikit yang jadi teroris, membunuh orang lain. Ya, agama siapa itu yang mereka bawa, yang mereka suarakan? Ya, yang mereka melakukan genosida di Nigeria, ya, di Sudan. Ya, Saifuddin Ibrahim, kenapa dia murtad? Kenapa dia pindah agama? Karena dia ahli sejarah. Ya, dia ilmu perbandingan agama, dia dosen di Al-Zaitun. Dia dosen, teman-teman, ya. Dia tahu bahwa sejarah perkembangannya Islam itu memakan korban manusia 1,5 juta, disembeli, ya, disembeli, teman-teman. Disembeli itu cuma gara-gara patuh kepada Muhammad. Ya, saya tidak mau hanya bernarasi sendiri. Kita lihat ini, ya, ustadz-ustadz kalian juga bicara, ya, teman-teman, ya. Iman sekian juta manusia, maka dengan membunuhnya itu adalah bagian daripada umat Islam. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris, datangkan ke siapa? Ustaz siapa? Bahwa orang Islam itu hadir. Contoh, kita ini harus bineka tunggal ika. Bineka tunggal ika, silakan kamu yang mau bineka tunggal ika, itu tidak berarti bahwa seseorang Muslim yang hidup di negara ini harus melanggar aturan agamanya. Ketika upacara apa, ketika sampai waktu untuk berdoa, kita disuruh mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta ini bukanlah cara Islam. Ini cara orang kafir, cara orang Hindu, cara orang Nasrani, Nasara, apalagi cara. Istilah cara itu adalah senjata. Ini kaum Nasrani, kaum Hindu, kaum Yahudi dan lain-lainnya. Ketika untuk diri kita, lalu dikatakan kepada ini jangan dimuat, ini adalah masalah utama. Ketika musuh ini yang terbesar di Indonesia ini adalah Densus, PNI, dan BNN. Ini adalah musuhnya kaum muslim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, amal ibadahku, dan matiku adalah untuk engkau. Kamu akan berusaha untuk menjadikan Islam. Apapun yang tak Islam. Mati mati. Bukan Islam. Mati apa? Wahyu tetap, wahyu kursi, wahyu mati apa namanya? Contohnya pertanyaan saya jauh-jauh. Manusia, maka dengan membunuhnya itu adalah bagian daripada umat Islam. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris, maka akan pada membunuh. Dan siapa? Bukan siapa? Islam itu. Orang Islam yang baik harus menjadi teroris, anpal, ya. Makanya rajin baca Al-Quran dan kaji, jangan baca huruf Arabnya, baca artinya, teman. Ya. Inilah doktrin, inilah mereka. Bahkan saya saja sudah mengatakan bahwa polisi seragam coklat itu adalah apa?
adalah Algojo. Di sini malah mereka mempersalahkan polisi. Coba lihat, undang-undang Bhinneka Tunggal Ika mengheningkan cipta, itu mereka anggap itu kafir semua. Ya, itu mereka lawan semua aturan hukum yang berlaku, itu bisa rusak semua karena ajaran yang dibawa oleh Muhammad. Jangan ditutupi, teman, harus jujur mengakui itu. Kenapa tidak berbesar hati untuk menyingkirkan semua yang salah? Ya, karena memang namanya ketidakbenaran ini pasti selalu melawan kebenaran. Coba lihat pemikiran mereka. Berjihad itu jadi teroris, itulah yang benar. Itu surat Al-Anfal. Nah, kalau cuma kita yang bicara, mereka bilang, oh ini penistaan ini. Ya, ini ustaznya, ini memang yang aslinya nih. Ya, aslinya ini. Polisi juga nggak berani nangkap. Yang begini-begini nggak berani nangkap. Ya, inilah lingkaran setan. Setan tetap dipelihara. Sudah tahu ini membahayakan. Ya, coba lihat itu Yamani, ya, orang-orangnya si keturunannya Habib. Waduh, segala macam. Katanya kalau keturunan Habib itu buka baju, buka jubah. Jubahnya mereka bisa bersuara, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Luar biasa. Ya, pergi ke kuburan, cium kubur. Katanya tidak ada Tuhan. Tuhan mereka Tuhan kematian, teman-teman. Ya, maaf ya teman-teman, coba lihat. Kalau sudah mau lebaran, mau hari raya, atau ritual-ritual mereka mau melakukan ibadah, pasti yang dicari pertama adalah kuburan. Ya, karena mereka memang tidak punya Tuhan, teman-teman. Belajar untuk mengakui, kami ini justru menolong kalian, bukan kami menjatuhkan, tidak. Ya, itu membuktikan bahwa kalian tidak punya Tuhan. Makanya Tuhan kalian itu kematian, orang-orang tua yang sudah mati di kuburan, itu yang kalian cari, bawa makanan, pergi berdoa di situ. Kalau dibilang, oh pergi berdoa, oh tidak, kami tidak berdoa di situ, kami cuma datang bersiara. Begitu teman-teman, kasihan sekali. Ini loh orang Islam. Ya. Orang Islam yang benar itu menjadi teroris, membunuh yang kafir-kafir. Coba, akal sehat teman-teman. Ya, akal sehat teman-teman ya. Jadi, kalau kita punya akal sehat, yang namanya membunuh atau membunuh teman-teman, itu siapa? Itu setan teman-teman. Makanya hanya Alkitablah kebenaran. Di sini jelas, iblis itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya? Yohanes 8 ayat 44. Iblis adalah bapamu dan ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ya. Makanya kenapa selalu Islam itu menyuarakan holo darahnya, holo duranya, holo darahnya. Itu apa? Itu membunuh teman-teman. Manusia punya darah kalau ditumpahkan mati manusia meninggoy. Nah siapa di balik ini teman-teman? Saya mengajak kalian berpikir simpel. Iblis di balik ini teman-teman, sadarlah teman-teman, sadarlah. Ya. Iblis di balik ini. Ya, saya tahu menyampaikan ini memang tidak mudah karena banyak orang akan benci, banyak orang yang hidup dalam ketidakbenaran, mereka akan berteriak, penistaan ini, ya tangkap dia. Padahal yang kita bicarakan fakta. Di mana saya menista? Di mana saya berbohong, teman-teman? Itu ulama loh, bukan cuma satu, ada banyak sekali ulama kalau berbicara, pokoknya holol darahnya. Nah, mau jadi apa kalian ikut Tuhan kayak begini? Ayo sadar teman-teman, sadar. Ya, saya kasih kesempatan ya, kalau ada yang mau berdiskusi, ayo naik, kita berdiskusi, tapi berdiskusi yang sehat, ya, yang bermartabat. Jangan memperlihatkan identitas kalian yang ini di dalam kebotolan ya, naik cuma mengolok-olok, naik cuma tebar pesona, naik cuma marah-marah, ya napi, tangkap dia, ini segala macam kata-kata kotor yang mereka ucapkan kepada saya. Ya, ayo naik kita berdiskusi teman-teman. Saya tidak memandang rendah kalian, tidak. Saya ingin di dalam diskusi ini nanti Anda bisa kaji sendiri. Benar nggak ini apa yang disampaikan ini? Dikaji teman-teman ya. Jangan terperangkap di dalam kebodohan. Ya, jangan terus-menerus ya mau ditipu dengan dongeng-dongeng seperti ini. Ya, coba lihat
Sekarang sudah ada lagi doanya Habib. Yang penting persembahkan Alphard satu. Kalau satu kelurahan mau supaya di kelurahan tersebut atau desa supaya terhindar dari malapetaka, musibah, undang Habib. Doanya sangat manjur, ya, karena Habib itu adalah para komite padang masyar, ya, panitia surga, ya. Makanya kalau Habib datang berdoa, maka desa akan terhindar dari musibah, terhindar dari malapetaka. Tapi syaratnya berikan persembahan Habib dengan mobil Alphard. Itu videonya, cari sendiri teman, banyak sekali teman. Nah, ya, benarnya ini Habib, ya, mereka bilang pahlawan di Ponegoro, semua itu keturunan Habib. Baru sekarang sebagian sudah mulai sadar, Roma Irama mulai bersuara. Sebetulnya bukan masalah Habib, dari ajarannya, dari basicnya ini semua kebohongan teman-teman. Ya. Bukan Habib di sentralnya. Habib itu cuma penerus. Ya. Semua ini ambilnya dari Alkitab. Ini cuma diputar balikan. Dari mana Muhammad tahu Adam kalau bukan dari Alkitab? Dari mana Muhammad tahu cerita tentang Yusuf kalau bukan dari Alkitab? Dari mana Muhammad tahu cerita tentang Daud kalau bukan dari Alkitab? Lut, ya, Lot. Dari mana? Dari sini semua teman-teman. Sejak kapan Muhammad ketemu Tuhan? Ya, ketemunya melalui gua teman-teman. Ya, dan inilah kitab kebenaran, kitab yang sempurna. Ribuan tahun sebelum Muhammad turun, Alkitab sudah menceritakan bahwa setan itu dilemparkan ke dalam gua-gua yang gelap, disimpan di situ sampai nanti pada hari penghukuman baru mereka dikeluarkan dan dibakar di dalam neraka. Ya, Muhammad mendapatkan pewahyuan dari gua Hira. Alkitab sudah bicara ribuan tahun sebelumnya bahwa setan-setan itu disimpan di dalam gua-gua yang gelap, teman-teman. Dari mana Muhammad bisa tahu tentang Yusuf? Oh, Yusuf itu ganteng. Dari mana? Ini loh Alkitab yang beritahu, teman-teman. Semua diceritakan secara lengkap. Anak cucunya Ishak, ya, Abraham, Ishak, Yakub, bahkan sampai Ismail pun dibicarakan. Ismail tidak ada hubungannya dengan Arab, ya. Mamanya Ismail itu adalah orang Mesir, dan Alkitab juga yang bicara, ya. Dari mana? Dari mana kalian tahu? Tidak, kalian ambil semua dari sini. Kalau istilah keren copy paste, ya. Cuma begitu ceritanya masuk di Al-Quran, berubah 180 derajat. Gitu. Tuhan Yesus itu satu-satunya juru selamat. Ya. Satu-satunya juru selamat. Ada terlalu banyak teman-teman yang saya membahas, tapi saya bahas sedikit demi sedikit, supaya, ya, saya berdoa kuasa Tuhan, kalau memang kalian membuka hati, nanti kuasa Tuhan akan bekerja di dalam hidup kalian. Ya. Makanya jangan mau terus menjadi botol, teman-teman. Ya, jadi harus ini ya, harus smart. Jangan cuma menyembah kudus, ya. Di kudus sana cuma ada Hajar Aswad, cuma batu. Selalu menuduh orang Kristen menyembah manusia itu musyrik. Kalian bukan cuma menyembah manusia, bukan cuma menyembah Muhammad, menyembah batu. Ya, Hajar Aswad. Datang ke sana, labaika humma labai, labaika humma labai, labaika humma labai, korban uang, korban tinggalkan keluarga, ya. Pergi ke sana, ternyata bukan ketemu Allah, ketemunya batu hitam, didongengin, dibohongin lagi. Oh, ini batu bisa menghapus dosa, makanya dulu putih, sekarang sudah hitam karena dia menyerap dosa. Itu batu, teman, batu, ya, batu. Mana Allahnya? Mana Allahnya? Kami datang memenuhi panggilanmu, ya Allah. Mana Allah? Batu. Makanya jadi pintar sedikit. Sekarang muncul lagi belakangan ini. Oh, ada batu yang baunya harum. Katanya si Allah, si Muhammad pernah menyenderkan kepalanya di situ. Ampun deh. Kapan kalian bisa jadi pintar, teman? Ya. Buya Sakur sendiri beberapa kali mengkritik. Malah Buya Sakur dibilang kafir, ya.
Buya Sakur bilang, ini yang menjadi argumentasi saya kepada orang Islam. Bang, ini saya putarkan aja ya, jangan nanti dikira saya karang-karang teman-teman ya. Saya putarkan ya, supaya ya, sebentar teman-teman ya, saya putarkan ya. Dulu seperti ini, sampai sekarang saya masih berargumentasi. Kenapa secara langsung misalkan Islam belum sempurna? Karena ini passwordnya kalau Islam ini maju. Sebabnya Islam terus mundur dan mundur dan mundur sampai titik nadir di alam dunia. Ya, bangsa yang paling bodoh, paling saudara, paling tidak jujur, ya, paling melarat dan sebagainya. Umat Islam ini, ya, mereka merasa bahwa mereka tidak merasa bahwa umat Islam lagi dihukum oleh Allah. Masih mengatakan kami bangsa yang terbaik. Lu nomor lagi dihukum kamu nih. Bikin silat aja tak bisa. Enggak iya mau umat dan kufriya makanya saya langsung Islam belum sempurna supaya mereka sadar. Ya, itu teman-teman. Bangsa, maaf ya, maaf, saya cuma mengulangi perkataannya biasa. Bangsa yang paling bodoh, bikin silet saja tidak bisa, baru hina-hina orang kafir. Padahal orang kafir maju, banyak sekali menolong manusia-manusia yang botol ini, yang percaya kepada Muhammad. Ya, tidak malu-malu mereka mengatakan orang kafir, ya, seburuk-buruknya makhluk, ya, seburuk-buruknya makhluk ciptaan itu adalah orang kafir. Gak malu ya, pergi naik haji pakai buatan seburuk-buruknya makhluk ciptaan. Punya malu sedikit dong teman. Ya. Kenapa orang kafir bisa menciptakan pesawat? Itu karena mereka punya Tuhan yang benar. Makanya Tuhan yang benar itu mendidik orang jadi pintar. Ya, bukan seperti kayak Muhammad dididik orang minum kencing hewan. Ya, minum kencing onta. Makanya tuh Buya Sakur sendiri bilang, jangan marah-marah teman, kami ini menolong, ayo cepat sadar, keluarlah dari situ. Bangsa yang paling bodoh, bikin silet saja tidak bisa, apalagi mau bikin handphone. Ya. Nah, begitu teman-teman, ayo kaji teman-teman. Ya, saya mengasihi kalian semua. Dan Tuhan Yesus, Tuhan yang benar, dan Tuhan Yesus sangat mengasihi kalian semua. Ya, tidak ada maksud daripada merendahkan kami. Tuhan Yesus jadi saksi, kami sangat mengasihi kalian, ya. Kami berbicara ini untuk membantu kalian tercerahkan, teman-teman. Oke, saya link, kami sudah share ya dari tadi, tapi tidak ada yang berani masuk ya. Tidak ada yang berani masuk, teman-teman ya. Ya, karena memang mereka mencret, ya. Teman-teman di Islam ini mencret karena kalau mereka sudah diperadakan dengan ayat data yang tertulis di dalam kitab mereka, mereka sudah sakit perut duluan ya. Oke, kita baca saja ini komen-komen ya. Oke, kita lihat. Ya. Allah takut sama Israel. Ya, ini komen-komen orang Kristen ya. Suruh turun kalau bangkit. Ya, buta huruf mana tahu Tuhan Yesus bangkit ya. Iya. Begitu teman ya. Muhammad udah jadi ya pertalite ya. Ini komen-komen orang Kristen ya. Jadi kami berharap kami tidak untuk saling ini ya, teman-teman Kristen. Ya, kita berikan komentar, berikan ini yang bisa membuat mereka tercerahkan ya teman-teman. Kita tidak perlu menghina. Dan apa yang saya sampaikan itu saya tidak ada menghina. Saya bicara data, saya bicara fakta ya. Tapi terserah kalian mau sadar, mau buka mata atau tidak, itu terserah kalian ya. Kafir itu menutup hati, menolak akan Tuhan yang benar ya. Siapa kafir itu? Yang kafir itu sebetulnya adalah kalian ya. Teman-teman di Islam, kalianlah yang kafir karena kalian tidak mengenal Tuhan yang benar. Oke? Ya, kita naikin ke atas ini. Coba. Ya, tolong di scroll. Ya. Ya. Ya, oke. Kalau ada yang mau berdiskusi, teman-teman Islam, silakan masuk ya. Ya. Silakan masuk teman-teman. Bahkan saya ingin tambahkan sedikit ya.
Oke, saya masih kasih kesempatan. Silakan kalau mau masuk, mau diskusi. Linknya sudah di-share ya, di layar deskripsi. Ya, sudah di-share, admin? Sudah, ya sudah ada di layar deskripsi teman-teman. Sudah dari tadi di-share. Ya, silakan. Kalau Anda mau masuk, mau berdiskusi, silakan. Ya, saya kasih kesempatan. Ya. Silakan teman-teman. Ini kalau mau dibahas ini memang mereka akan terkaget-kaget. Mereka pasti tidak akan percaya bahwa isi dari Al-Quran itu semuanya menghantam logika, menghancurkan logika manusia. Ya. Bahkan Muhammad itu adalah Tuhan dari Allah SWT. Ya. Dimuliakan, begitu diagungkan. Bahkan Allah memerintahkan supaya malaikat-malaikat bersolawat untuk Nabi, ya, untuk Nabi, karena Nabi begitu dimuliakan, ya, padahal dipanggil sebagai hamba Allah, ya teman-teman. Pokoknya kacau balau deh teman-teman, ya. Masa rumah Allah kebanjiran, ya, ya kasihan ya, Tuhan bodoh di sekolah ya, daripada mengikuti penjahat kayak Paulus. Kami tidak mengikuti Paulus, teman. Ya makanya botol kalian itu supaya jadi pintar, kalian tinggalkanlah itu yang membodohi kalian. Ya, kalau kalian tinggalkan ajaran-ajaran kebodohan, nanti baru kalian bisa jadi pintar, karena Tuhan yang benar akan masuk di dalam hidup kalian. Tapi kalau kalian selama kalian pelihara kebodohan, ajaran kebodohan, teman-teman, maka Tuhan yang benar itu tidak bisa mendidik kalian. Karena kalian memelihara, kalian lebih percaya kepada kebodohan, kepada dongeng yang dibawa oleh Muhammad di abad ke-7. Ya. Makanya coba lihat itu, Habib, ya, keturunan Nabi, ya. Sampai sekarang coba lihat tuh si Rizky dan kawan-kawan itu, mau reuni lagi 212. Bikin kacau Indonesia saja. Cuma Indonesia ini karena sudah terlanjur menerima agama, ya, agama Arab ini, makanya saya bilang kalau konsep daripada Islam ini konsep mafia, teman-teman. Jangan tersinggung, ini fakta. Orang mau masuk Islam itu boleh, mereka senang. Tapi kalau keluar tidak boleh. Ya, kalau keluar holol darahnya. Maksudnya mau meninggalkan Islam tidak boleh karena holol darahnya. Buya Sakur juga bicara begitu. Mereka berkata, oh tidak, Islam tidak seperti orang kiai saja, Buya Sakur. Ya. Bahkan Gus-Gus saja tahu bicara. Ya memang begitu Pak Sakur. Ya. Saya ini beragama seperti kayak orang sakit. Dipegang sakit, ditinggalkan nggak boleh. Karena kalau ditinggalkan, holol doronya. Pokoknya siap-siap aja. Asal lengah saja sudah bisa tumpah doronya. Ya. Jadi tanah tumpah doronya. Ya. Begitu teman-teman ya. Ya. Oke, kelihatannya tidak ada yang berani naik ya. Karena memang kalau kita ini ya, kita berdiskusi memang pakai data teman-teman ya, jadi mereka tidak berani ini, mereka cuma berani dari belakang layar ya, menghina, mengolok-olok, itulah teman-teman ya, kasihan ya. Oke, kalau tidak ada yang berani naik ya memang kita sudah maklum ya, begitulah kalau ajaran kebodohan dan memang tidak ada data, tidak ada kejelasan, sejarah pun menjadi rusak. Karena mereka bicara itu tidak berdasarkan sejarah, catatan sejarah. Tidak berdasarkan historical. Tapi berdasarkan asumsi, berdasarkan klaim. Ya, Muhammad pernah naik burak, Isra Mi'raj, cerita-cerita halus semuanya. Ya, malaikat, Jibril punya sayap 6.000. Nah, gimana Muhammad itu? Ketemu Jibril, memangnya katanya memberikan pewahyuan, memberikan ajaran agama. Tapi Muhammad cuma hitung ini sayap 6.000. Berapa lama? Mana konsen itu? Hitung sayapnya Jibril ada 6.000. Ya inilah dongeng semua teman-teman ya. Coba kaji baik-baik teman-teman. Ya. Si Buya Sakur saja bilang, jangan percaya kepada itu hadis-hadis. Hadis-hadis itu semua itu pikiran manusia. Ya. Dari jalan ceritanya saja tidak masuk di akal. Ada 600.000 hadis yang disortir. Bagaimana caranya mengklarifikasi hadis itu bahwa itu adalah kebenaran? Ya begitu ya teman-teman ya. Oke, cukup sekian dulu. Tuhan Yesus sumber kebaikan mengasihi kita semua, dan Roh Kudus kiranya mencerahkan orang-orang yang mendengarkan ya,
supaya kalian sadar, belajar, kaji baik-baik bahwa Allah SWT itu Tuhannya adalah Muhammad. Bukan cuma umat Islam yang bertuhankan Muhammad, Allah SWT juga bertuhankan Muhammad. Malaikat-malaikat juga bertuhankan Muhammad. Makanya Muhammad itu sangat terlindungi. Ya, pokoknya jangan sekali-sekali bicarakan Muhammad. Ya, kalau Allah SWT dibicarakan, umat Islam belum terlalu panas. Tapi kalau sudah Muhammad, wow, bisa patah 7 negara tuh kalau bahas itu. Rame-rame mereka akan teriak penistaan, penistaan, penistaan. Ya, ini minimal harus masuk bui, minimal harus masuk bui. Oke, Tuhan Yesus menolong kita semua. Salam sadar, salam kemenangan buat kita semua. Kaji baik-baik supaya kalian jangan sampai terhilang, jangan sampai binasa. Ya, kita akan berjumpa di program satunya dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Teman, menarik sekali ya apa yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Pastor Yusuf Manubulu, yang mana beliau menyampaikan secara fakta dan memang kenyataannya seperti itu ya teman-teman. Coba jika teman-teman kritik saja nabinya, itu bisa dihalalkan dirinya, halal darah seperti itu kalau kita kritik nabinya. Memang ketika kemauan Muhammad itu selalu dituruti itu oleh Allah SWT. Muhammad pengen ini turun ayat, Muhammad pengen itu turun ayat. Ya seperti itulah teman-teman, seperti apa yang telah disampaikan oleh Pak Yusuf Manubulu, sangat detail sekali ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman semua, kepada teman-teman yang telah menyimak juga menyaksikan. Semoga dari paparan materi yang telah disampaikan oleh Pak Yusuf Manubulu tadi memberikan pencerahan untuk kita semua ya. Kita jadi tahu siapa itu Momo dan juga siapa itu Oloy Sowoto, dimana kedua-duanya juga sama ya teman-teman. Olo itu boneka atau alat untuk menuruti kemauan Muhammad, kurang lebih begitu. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahpahaman, salah paham. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di-share video di channel ini supaya semua orang terberkati. Terima kasih, salam sadar, salam waras.